ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل سلامها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني. الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعطي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق بهذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami'ul Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmat beriman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita dengan kita hadir majelis taklim yang mulia ini dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Agar kita semua menjadi cari ilmu dengan sebaik-baiknya, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat buat kita dan juga buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafsir. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat yang baru, yaitu ayat 282 sampai dengan ayat 283. Ya, pada halaman 177 ya. Halaman 177 baris ke-11 dari atas. Dan tinggal dikit lagi kita ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita membaca tafsir daripada ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 182, terlebih dahulu mu'allif ataupun pengarang kitab ini akan memulai dengan pembahasan ya berkaitan dengan al-munasabah. Ya, apa itu al-munasabah? Artinya al-munasabah adalah hubungan, ya, keterkaitan antara ayat yang akan kita baca dengan ayat yang sudah kita baca. Ya. Nah, kita lihat di sini al-munasabah. Lamma dzakara ta'ala ar-riba wa bayyana ma fihi min qaba'ihi wa syana'ah li'annahu ziyadatun munqati'atun min 'irqil madin wa lam wa huwa kasbun haitsu yamqaduhu al-islam wa yahrum. Aqiba bidzalika al-qad al-hasan bila faidah wa dzikrul ahkam al-khassah bid-dain wa tijarah wal-rahn wa kulluha turukun syarifah litanmiyatil mal wa ziyadatihi bima fihi salahal fardi wal mujtama' wa ayatul ladzi atwal ayatul Qur'an 'ala al-islam mimma yadullu 'inayatil islam bin nizamil iktisadiyah. Wallahu a'lam. Lamma dzakara ta'ala ar-riba, ya, jadi pada ayat yang ya sebelumnya atau ayat yang sudah kita baca, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Hukum-hukum riba. Ya, bagaimana akibat yang akan didapati ya bagi si pelaku riba ataupun orang-orang yang terkait dengan apa? Riba. Ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan yang namanya orang akan mendapatkan dampak negatif dari riba itu bukan hanya si pelakunya saja. Ya, orang yang menerima riba dan orang yang memberi riba, ya, serta orang-orang yang membantu ya dalam hubungan kaitannya dengan riba itu pun terkena apa? Dampak negatif yang akan dia dapati. Artinya apa? Orang itu pun mereka sama akan mendapatkan dosa seperti orang-orang yang memang benar-benar melakukan apa? Riba. Ya, itu kita jelaskan oleh Allah. Wa bayyana ma fihi min qabahatin wa syana'atin. Ya, tuh. Jadi dalam riba itu ya sudah jelaskan bahwasanya riba itu adalah suatu perbuatan qaba'ih. Ya, tuh. Qaba'ih artinya suatu perbuatan yang apa? Keji. Ya, tuh, dan juga syana'ah dan juga yang munkar. Ya, tuh. Nah, ini sudah jelas kalau memang ini bukan merupakan suatu perbuatan yang keji dan munkar, tidak mungkin Allah apa? Mengharamkan yang namanya riba. Ya.
Nah, pada ayat yang sudah kita baca pun Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan apa kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu Allah jelaskan. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah Subhanahu wa taala sudah tegas mengatakan menghalalkan jual beli. Ya, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ya, itu. Dalam jenis apa saja tuh riba yang sudah disebutkan tetap sama-sama hukumnya apa? Haram. Ya, baik riba namanya riba nasiah ataupun riba fuduli, sama, itu dua-duanya hukumnya apa? Haram. Ya, artinya haram itu ma yu'aqabu bi fi'lihi wa yusabu bi tarkihi. Ya, suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa, ya, dan apabila ditinggalkan dapat apa? Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Kenapa dikatakan ya oleh Allah bahwasanya riba itu adalah perbuatan yang keji? Li'annahu ziyadatun muqtati'atun min 'irqil madin. Tuh, ya, karena ya uang yang didapat ya tuh oleh si yang ngambil duit riba itu berasal dari mana? Min irqil madin, ya, dari hasil jerih payah orang yang berhutang. Ya, jadi dia nggak ngerjain apa-apaan, nggak ada usaha apa-apa, tapi dapat apa? Dapat duit. Sekedar dia minjemin uang. Ya, padahal yang namanya minjem itu adalah apa? Suatu kebaikan. Yang namanya kebaikan itu yang akan mendatangkan pahala dari siapa? Dari Allah, bukan dari siapa? Dari manusia. Ya, karena kalau kebaikan itu kita inginkan dari manusia, dapat kita di dunia. Tapi nanti di akhirat jangan kita mengharap lagi apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Baik. Wa huwa kasbun khabisun yamqul Islam wa yahrumuhu. Tuh ya. Dan ya, yang namanya perbuatan riba itu yang mengambil sesuatu dari orang yang berhutang tanpa adanya usaha itu dalam Islam suatu yang dilarang, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Kita enak-enakan, orang bersusah payah, kita ngambil apanya? Hasilnya. Ya, padahal kita ingin apa? Ya, mendapatkan sesuatu dari apa yang kita pinjam. Justru enggak, yang dapatkan sesuatu yang apa? Yang masih pinjam. Itu kan enggak dibenarkan. Ya, itu. Aqabahu bi dzikril qard al-hasan. Ya, nah setelah ini baru ya akan disebutkan tentang apa nih ayat yang akan kita baca? Al-qardul hasan. Pinjam meminjam yang apa? Yang benar. Ya, pinjam meminjam yang baik bila faidah, tanpa adanya unsur apa? Riba. Ya, jadi riba itu dalam bahasa Arab namanya faidah. Ya, itu. Dalam kitab fikih ada salah seorang ulama namanya ya Allah yarham Syekh Muhammad Syekh Muhammad ya Sayyid Tontowi. Ya, itu beliau mantan dari Syekhul Azhar. Dia ngarang kitab namanya Fawaidul Bulugh. Ya, fawaidul bulugh itu artinya bunga bank. Ya, fawaid itu kan faidah. Al-bulugh artinya bank. Ya, itu. Jadi hukum ya bunga bank itu seperti apa? Ya, ada kitabnya saya punya itu agak tebal memang tentang apa? Ya, hukum apa? Mengambil faidah dari bank itu seperti apa? Ya, gitu. Jadi ada istilah-istilah. Ya, namanya cakep faidah. Tapi yang didapatnya itu dari sesuatu yang apa? Ya, yang haram, ya, karena dari jalan yang enggak benar. Tuh, ya. Wa dzakarul ahkam al-khassah bidain wat tijarah war rahn. Ya, dan juga akan disebutkan tentang hukum-hukum secara khusus berkaitan dengan apa? Bidain, apa itu dain? Ya, hutang piutang, ya, wat tijarah. Apa itu tijarah? Perniagaan atau berdagang. Warrahnu, apa itu arrahnu? Ya, gadai. Ya, itu kan gadai. Namanya arrahnu itu menggadai. Itu kan semuanya apa itu? Ya, namanya dalam masuk bab namanya babul muamalah. Ya, itu bab yang berkaitan dengan apa?
interaksi antara manusia dengan manusia atau yang dikenal dengan hablum minan nas. Ya, gitu. Kan ada dua kan? Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ya, manusia itu akan dia itu ternilai bagus kalau dua-dua hubungannya cakep. Ya, orang cakep hubungan dengan Allah doang, manusia enggak, jelek juga. Ya, apalagi dengan manusia doang dia cakep, dengan Allah jelek. Ya, tanpa jelek lagi. Ya, yang baik itu adalah dia bisa menggabungkan antara apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hubungan dia dengan Allah cakep dan hubungan dia dengan manusia juga apa? Juga cakep. Itu baru dikatakan apa? Ya, Islam al-kabbah. Ya, orang yang masuk ke dalam Islam itu secara apa? Secara menyeluruh, tidak separuh-separuh. Ya, gitu. Baik. Wa kulluha turuqun syarifah. Ya, yang kesemuanya itu adalah suatu cara atau jalan yang apa? Syarifah, yang sangat mulia. Kenapa mulia? Karena orang kalau pengen memberikan pinjaman kepada orang, jangan mengharapkan apa-apa, ya. Jadikanlah apa yang kita pinjamkan itu mengharap pahala dari Allah, ya. Ada juga orang yang nanti ketika ada orang jual beli secara hutang piutang, boleh enggak? Boleh. Ya, tapi dicatat tuh. Ya, ada orang pinjam sekian, boleh enggak? Boleh, dicatat juga. Ya, jangan ada istilah nanti kita minjemin sama saudara, sama teman dekat, enggak perlu dicatat dah. Lu curiga banget sama gue terus gua bayar, enggak bisa. Ya, namanya hutang piutang itu harus diapain? Dicatat, ya, faktubu kata Allah, ditulis. Ya, tuh kenapa? Karena itu nantinya akan menjadi suatu apa? Masalah kalau kita enggak catat atau kita enggak tulis. Ya, itu kan nanti fungsinya banyak. Ya, kalau andainya orang yang ya meminjam dia meninggal contohnya. Ya, nanti gimana tuh? Kalau nggak ada catatan, ya, atau sebaliknya yang memberikan pinjaman, ya, dia meninggal, tetap nggak harus bayar. Tetap. Ya, mau yang memberikan pinjaman dia meninggal tetap harus membayar. Begitu juga kalau yang pinjam meninggal juga harus apa? Harus bayar. Ya, tuh nggak ada istilah kalau ada orang meninggal hutangnya bebas, ada nggak? Ada. Ya, kan dikatakan ya yughfaru likulli syahidin. Ya, semua dosa-dosa orang yang mati syahid diampuni. Ya, illa dain kata Nabi, kecuali utang. Ya, kenapa? Karena utang itu kaitannya dengan siapa? Manusia dengan manusia. Ya, makanya kan kalau ada orang meninggal sering disyahadahin, sambutan akan bilang dari pihak keluarga apa? Apabila ada sangkut paut hakul adami, ya, hutang piutang, mohon bisa menghubungi keluarganya. Ya kan? Insya Allah nanti akan diselesaikan dengan apa? Jalan yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena yang namanya utang, Pak, itu ya, itu bisa menjadi penghalang segalanya. Ya, bahkan dalam riwayat saja Nabi enggak mau mensolatkan seorang jenazah yang masih punya apa? Utang. Bayangin, Nabi aja enggak mau nyolatin orang yang masih punya utang. Ya, apalagi kita. Ya, itu. Nabi bilangnya orang masih punya utang katanya. Siapa yang mau nanggung? Ya, kalau ada yang mau nanggung baru aneh mau sholatin, bahasa gitu. Ya, saya Abu Bakar nunjuk, ya Rasul, saya ada yang nanggung hutangnya. Ya, kalau udah ada yang nanggung baru Nabi mau ngapain? Mensolatkan jenazah orang yang apa? Yang punya utang itu. Ya, jadi utang jangan dianggap satu hal yang apa? Yang remeh. Ya, tuh. Orang mati syahid aja dosanya semua diampun, utangnya enggak dibebasin. Ya, kecuali yang pinjemin itu ngebebasin, itu baru boleh. Ya, selama itu belum ada kata-kata atau ungkapan dari si orang yang meminjamkan, jangan ahli mayit atau keluarga yang punya hutang mengatakan udah bebas dah, udah mati kesianan. Enggak juga seperti itu, ya. Kecuali kalau ada apa? Ucapan langsung dari siapa? Si piutang atau si orang yang memberikan hutang, itu baru dikatakan bebas, nggak ditagih-tagih lagi. Baik, ya. Nah, kenapa ini dalam hal minjam meminjam yang baik tanpa adanya faidah itu, ya, merupakan jalan yang mulia? Karena litan niatil mal,
ya untuk mengembangkan harta wa ziyadatun bima fihi salahul fardi wal mujtama, ya, dan juga akan menjadikan timbulnya apa, ya, tuh perdamaian baik secara pribadi ataupun al mujtama ataupun secara di kalangan masyarakat, ya. Jadi kalau kita ingin membuat atau berbuat sesuatu kepada orang lain, jangan kita ngarep-ngarep apa-apa dari dia, ya. Udah kita katakan lillahi ta'ala lah, ya. Jangankan begitu Pak, ya, orang-orang alim, orang-orang pinter aja, kalau dia mengajarkan ilmunya, ya, di hadapan murid mau berapa banyak tuh murid, ribuan bahkan jutaan, ya, kalau dia mengharap apa yang diharap dalam bentuk dunia, Allah kasih gak? Kasih, ya. Allah Maha Rahman, ya. Allah mau duit kata Allah, Allah kasih seolah Allah apa itu, ya, bukain hati orang, kasih duit tuh, ya, duit sekian 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran dikasih, ya. Tapi nanti di akhirat jangan ngarep, ya. Ini orang alim, ya, ketika dihisab amalnya di hadapan Allah, nih orang alim bilang, ya Allah, mana amal-amalku yang pernah aku lakukan, aku banyak muridku, ya, begitu banyak majelis taklim, berpuluh-puluh majelis saya ngisi semua, ya, kok nggak ada amal apa-apa? Allah tanya, dulu lu udah dapat apaan? Ya, ya dulu memang saya dapat duit, itu yang lu mintakan, ya udah yang ngarepin apa-apa lagi kata Allah, ya, karena duit yang kamu harapkan di dunia aku kasih, nah sekarang nggak ada apa-apa lagi buat ente, ya. Tuh makanya orang seperti itu tuh kata Nabi, ya, bukan orang yang sombong, bukan orang yang takabur yang pertama kali bakal Allah jeblosin ke dalam api neraka. Tapi siapa? Orang alim yang mengajarkan ilmunya, tapi tujuannya untuk nyari apa? Dunia. Coba, ya, bukan orang kaya, bukan orang sombong, bukan orang yang tinggalin sholat, tapi siapa? Orang alim yang mencari, ya, mengajarkan ilmunya. Dia akan minta dibilang biar tahu kalau dia adalah orang pintar karena mengharapkan dunia. Ya, itu yang pertama kata Nabi, yang bakal diapain? Dijeblosin ke dalam api neraka. Tuh, ya. Bukan orang bodoh, bukan pencuri, bukan penzina, bukan tadi si orang alim tadi, ya. Makanya jadi orang alim itu Pak enggak gampang. Ya, bukan artinya enggak gampang gimana? Tanggung jawabnya, ya, di hadapan Allah nanti apa-apa yang kita sampaikan nih yang saya sampaikan jangan dikira Allah nggak catat nih, Allah nggak rekam, ya. Nanti Allah akan pertanyakan, hei Bukhari, dulu ente ngajarin di Al-Inabah apa yang ente ajarin? Ya, ngajarin orang begini, begitu, tapi ente sendiri ngerjain, kan gitu, ya. Itu akan menjadi apa tuh? Pertanyaan buat siapa? Buat saya nanti di hari kiamat ketika Allah menghisab amal-amal saya. Ya, makanya kita nggak pantas lah apa sih yang kita mau sombongin dari kita. Ilmu sedikit, harta ada batasnya, umur ada batasnya, ya, kekuatan apalagi, ya, nggak ada yang bisa kita sombongin dah, ya. Tuh makanya kita harus apa? Sadar diri kita kalau apa? Kalau kita semua ini bakal dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Wa ayatul dain atwalu ayat al-Qur'an al-Itlaq, ya. Nah, ayat yang menjelaskan tentang utang piutang, ya, kata pengarang kitab ini adalah ayat yang paling panjang ada dalam Al-Qur'an. Memang benar Pak, ini satu ayat ini tentang utang doang ini. Ya, jadi ayat yang ke-282, ya, itu ayat tentang apa ya? Tentang hutang. Ya, satu halaman nih Pak, satu halaman ayat itu tentang apa? Tentang hutang doang. Kenapa? Ya karena sangat pentingnya, ya, sesuatu hal yang namanya hutang piutang. Ya, kan Nabi sudah katakan ada dua hal yang orang berat di dunia ini. Ya, yang pertama apa? Sedekah. Yang kedua apa? Bayar hutang. Iya Pak. Ya, yang namanya bayar utang itu nggak gampang loh, ya.
Kita utang jangankan gede, kecil aja. Itu duit meskipun ada dalam kantong kita, itu bawaannya apa? Berat kita bayarnya, Pak. Ya. Kenapa berat? Karena kita mengatakan, ya Allah, ya kalau saya bayar hutang duit saya kagak lagi nih. Ya, apalagi ada embel-embel istilahnya, ya kita dipinjemin uang sama orang kaya menurut kita. Ya, nah kita anggap dia orang kaya, kita gampang itu dosa ya? Tetap dosa, Pak. Ya, nggak ada yang namanya kita berbuat kejahatan tuh nggak ada dosanya, ada. Ya udahlah biarin aja tuh. Ya, Abdurrahman MM orang kaya tuh, ya. Itu buat dapat jual tanah ratusan juta gitu. Ya, kalau perlu bayar utang dah kata banyakkan dia duitnya, nggak bisa kayak gitu. Ya, Nabi sudah katakan matlul ghani zulmun. Ya, menunda-nunda bayar hutang itu hukumnya apa? Zalim. Ya, artinya zalim dosa enggak? Dosa. Ya, itu. Kalau kita zalimin orang, itu orang yang kita zalimin kalau dia berdoa pasti bakal diapain? Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu doa yang kata Nabi salah sudah awadin. Ada 3 doa ya yang enggak bakal ditolak sama Allah doanya itu orang. Ya, salah satu doanya apa? Ya, doaul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Ya, orang Pak kalau kita ngelakuin suatu kejahatan, orang itu diam hati-hati. Ya, kalau orang itu diam berarti lagi ngapain? Lagi ngadu ke langit semua. Ya, jangan kita bangga, itu orang lemah kan, gua kita takut. Ya, dia diam, dia ngalah bukan berarti kan kalah. Ya, bahaya kalau sampai dia ngadu ke zat yang ada di langit sana. Ya, bisa tambah apa tuh? Tambah celaka kita. Ya, kita bangga kalau tuh dia lemah dia, ya, diapain gitu enggak melawan, dia takut sama goda. Bangga, jangan. Ya, diam bukan berarti kalah, diam bukan berarti lemah, diam bukan berarti apa? Ya, kita jadi orang hina, tidak. Ya, justru orang diam itu orang yang kita apain? Takutin. Ya, kita khawatir nanti ya Allah tuh orang diam aja kita apainnya. Kalau diangkat tangan aja minta sama Allah langsung diapain tuh? Dikabul doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ini. Kenapa? Tadi saya katakan Nabi bilang salah sudah Allah 3 doa yang enggak bakal tolak, salah satunya siapa? Doa al-mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Makanya dalam ayatnya aja panjang banget, Pak. Ya, ayat yang berkaitan dengan hutang itu panjang. Ya, tuh. Ada contohnya nih, mohon maaf. Ya, ada orang tua kita meninggal dunia. Ya, hartanya banyak, hutangnya lebih banyak. Bayar hutang dulu, Pak. Ya, jangan mentang-mentang harta banyak, dia nggak tahu bagaimana hutangnya banyak. Ya, harus diapain dulu tuh? Selesaikan dulu hutang-hutang orang tuanya, Pak. Ya, karena kalau kita nggak selesaikan, kasihan orang tua kita jadi apa? Menderita di alam barzakh lantaran apa? Hartanya ada, justru bukan digunakan untuk membayar hutang dia oleh anak-anaknya, tapi digunakan untuk apa? Ya, dibagi-bagi, berpoyak-poyak, beli barang mewah, jalan sono jalan sini itu, ya, untuk mengadakan apa? Membahagiakan keluarganya, tapi jangan sampai orang tuanya apa? Menderita di alam barzakh sana. Ya, itu. Jadi ketika ada orang tua yang meninggal, cek dulu. Ini orang tua kita punya hutang apa kagak? Punya hutang berasa janji apa kagak? Ya, kalau aja ada orang tua kita ini ada hutang janji sama orang. Ya, pernah orang dijanjiin nanti kalau tuh objekkan gue tembus tuh yang di sana tuh, lu gue berangkatin haji lu semua. Pak, ada kayak orang yang ngomong gitu? Ada ya? Ya, itu jadi nazar kan? Nazar. Tidak putus dengan meninggalnya tuh orang. Ya, kecuali putus kalau memang apa yang dia bilang itu nggak tembus. Ya, dia tembus, Pak. Ya, dia habis dapat obyekan sakit gak lama meninggal. Ya, atau orang yang pada janjiin ada 15 orang datang ke dia. Ya, Waalaikumsalam. Ada apa nih? Ini aneh mau ngomong aja ya. Ya, aneh cuma nyampein aja apa yang menjadi omongan almarhum orang tua itu dulu. Kenapa? Kita ini 15 orang dijanjiin bakalan diberangkatin haji.
Kalau objekannya tembus, ya kan Anda udah tahu tuh objekannya tembus tuh. Tapi berhubung orang tua ente sakit, belum meninggal, belum terlaksana nih. Mana buktinya katanya? Nah, ini buktinya lagi tanya. Ya, orang sekarang kan pengen mana buktinya mulu. Ya, padahal yang namanya secara hukum itu sudah masuk ke dalam yang namanya apa tuh? Apa namanya itu? Ya, itu janji. Ya, itu janji berarti dia nazar. Ya, nazar harus diapain? Dilaksanakan. Jangan dibagi-bagi dulu tuh hartanya. Allahumma kecuali kalau hartanya memang kagak ada. Ya, hartanya banyak Pak. Ya, digampang itu udah biarin loh. Dulu kan babi gue yang ngomong bukan gue katanya. Nggak bisa. Ya, tetap harus diapain? Ditunaikan yang namanya apa? Ya, janji ataupun wasiatnya itu. Ya, itu. Karena kan dalam hadis kan sudah saya jelaskan tuh. Ya. Hal-hal yang harus ditunaikan oleh ahli keluarga si mayit itu ada 5 kata Nabi kan. Yaitu di antaranya apa tuh? Dia harus melaksanakan apa yang menjadi wasiatnya dia. Ya, mungkin dia nggak pernah ngomong ke orang tua, tapi ada utang namanya nih. Utang janji tetap itu termasuk apa? Sesuatu yang harus dilaksanakan. Tadi saya katakan jika memang hartanya nggak ada, itu nggak apa-apa. Ini hartanya ada, keluarganya juga ada. Ya, itu orang yang 15 orang tadi wajar dia ngajuin, ngasih tahu doang. Mau diterima ya syukur, nggak ya udah. Berarti yang kesian siapanya? Almarhum mendiang orang tuanya Pak. Ya, jangan sampai kita itu apa? Ya, nafsu dengan apa? Ya, syahwat kita lantaran untuk mendapatkan harta banyak sehingga mengorbankan orang lain, bahkan mengorbankan diri siapa? Diri orang tuanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai. Baik. Mimma yadullu inayatul Islam bin nizamil iqtisadiyah. Ya, kenapa ayat yang berkaitan atau menjelaskan tentang hutang itu sangat panjang? Ya, ada dalam satu halaman. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu memberikan perlindungan ya tentang hal-hal yang mengatur dengan undang-undang dalam perekonomian. Ya, ada dalam masalah muamalah ya itu diatur di dalam Islam. Ya, seperti yang saya katakan, karena dalam masalah fikih itu yang akan dibahas itu nggak akan terlepas dari 4 permasalahan. 1, babul ibadah. Ya, yang kedua bab ibadahnya hubungan kita dengan ibadah kepada Allah. Ya, yang kedua babul muamalah. Ya, muamalah nih manusia dengan manusia. Yang ketiga babul munakah. Ya, bab tentang apa? Nikah. Ya, yang keempat babul jinayah. Ya, bab tentang apa? Ya, jinayah. Apa itu jinayah? Ya, tindak kejahatan hubungan pidana ataupun perdata. Ini 4 ini nggak akan terlepas dari pembahasan bab apa yang ada dalam fikih. Ya, makanya nggak akan terpisah. Nggak bisa yang namanya Islam itu dipisah-pisahkan dalam hubungan yang ada di dunia ini. Ya, negara akan dipisahkan dengan Islam, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, Islam akan dipisahkan dengan undang-undang, bisa nggak? Nggak akan bisa. Ya, Islamnya sih nggak rugi. Ya, tapi orang yang nggak mau memakai hukum Islam itulah yang akan mendapatkan apa? Kerugian. Ya, sehingga kan Allah katakan dalam Al-Quran, ya, itu Allah katakan apa? Ya, apa hukmal jahiliyah yabun? Kan Allah bilang begitu. Ya, apakah hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah yang engkau harapkan? Ya, Allah katakan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ya, hukum apakah yang lebih baik dari hukum Allah? Ya, tuh hukum apa yang lebih baik selain hukum Allah? Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Tentu hukum Allah. Ya, bukan hukum buatan siapa? Manusia. Hukum buatan manusia bisa diubah, bisa diacak-acak, bisa digonta-ganti. Tapi yang namanya hukum buatan Allah nggak akan ada yang bisa merubah. Ya, karena hukum Allah itu sifatnya permanen. Ya, kalau ada orang berani merubah hukum Allah, berarti orang itu mengatakan ilmunya bisa menandingi ilmu Allah. Ya, nggak ada.
Ya, sehebat apapun, sealim apapun, setinggi apapun ilmu seorang itu tidak akan apa? Mengalahkan ilmu Allah. Ya, ada orang alim, ya, dia sadar. Allah katakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Pada setiap orang alim pasti ada yang lebih alim. Tuh, ya. Enggak bisa dia mengatakan gue paling alim, gue paling pintar, enggak bisa. Ya, tuh. Setiap orang alim pasti ada yang lebih alim. Setiap orang kaya pasti ada yang lebih kaya. Ya, begitu juga setiap orang miskin pasti ada yang lebih miskin, Pak. Ya, setiap orang susah pasti ada yang lebih susah. Ya, itu udah hukum alam, hukum dunia itu. Ya, jangan jauh-jauh lah, Pak. Kita mengira gunung hanya satu yang kita lihat. Ternyata di dalam gunung ada gunung enggak? Ada gunung. Yang hebat lagi kita melihat lautan, contoh laut di Ancol. Ternyata di dalam lautan itu ada apa? Ada lautan lagi. Ya, kita pernah melihat lautan di dalam lautan? Pernah enggak? Enggak pernah. Di situ kita harus mengakui kalau ilmu kita masih cetek. Belum ada apa-apanya. Ya, ilmu kita baru bisa melihat sesuatu yang kelihatan di mata kita. Ya, tapi ketika sudah tidak terlihat kita nggak akan bisa mengatakan bohong. Mana ada di dalam lautan ada lautan? Bohong. Mana ada di dalam gunung ada gunung? Ya, nggak mungkin lah, Pak. Di dalam dunia ada dunia lagi, Pak. Yang kita nggak tahu siapa penghuni dunia yang selain tempat kita tinggali. Tahu nggak kita? Nggak tahu. Ya, kan dikatakan makhluk pertama di dunia siapa? Manusia pertama. Adam. Ya, betul. Nah, Nabi Adam kan punya keturunan. Ya, kita termasuk dari keturunan sebelum kita kan ada keturunan lagi kan? Ada. Nah, itu yang dikatakan ya, manusia itu di dunia ini, di dalam dunia ada manusia. Ternyata dalam dunia lagi ada manusia yang lain. Itu yang dikatakan ilmu kita itu tandanya belum ada apa-apanya. Ya, gitu. Nah, oleh karenanya di dalam Al-Qur'an ini dengan tegas sekali ya, hal-hal yang berkaitan dengan ya hukum-hukum dunia Allah sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an, terutama dalam masalah apa nih? Masalah dain atau hutang yang ayatnya paling panjang di dalam surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah memang atwalus surah fil Qur'an, surah yang paling panjang dalam Al-Qur'an, dan atwalul ayat fil Qur'an ayatul dain. Ayat yang paling panjang yang berkaitan dengan hutang dalam Al-Qur'an adalah surat tentang dain atau hutang. 1 halaman, Pak. Ya, 1 halaman. Kalau imam baca ayat ini kelamaan. Ya, baca ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu wal yaqul bainakum katibun bil 'adl. Tuh, baru itu dirukuk boleh enggak? Ya boleh aja. Ya, tapi orang yang ngerti bilang wah nih baru 2 baris ini mah. Ya, padahal dalam 1 halaman itu ada berapa? Ya, 10 sampai 12 baris dalam 1 halaman. Itu ayat paling panjang sekali dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan apa? Tentang hutang. Ya, Bapak sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Ya, kita bahas tentang masalah al-munasabah itu. Ya, insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan berlanjut membahas tentang al-lughah. Ya, penjelasan tentang kosakata yang ada dalam ayat yang akan kita baca nanti. Mudah-mudahan ya Allah jadikan sedikit yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.